104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar semuanya di siang hari ini? Udahnya juga masih tetap fresh, stamina juga masih tetap prima dan masih tetap semangat terus ya. Dan di edisi kali ini kita di ajang Pojok UMKM sudah hadir narasumber kita Sobat Bahana semuanya. Dan seperti apa kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber yang hebat-hebat di siang hari ini. Sudah hadir Bapak Ato Suno Prastowo sebagai Ketua Perhimpunan, sebagai Direktur Utama dari Perhimpunan UMKM Ngawi. Selamat siang Pak Ato. Selamat siang Mbak Lupita. Juga sudah hadir di studio Bapak Yunus Wibowo, owner dari JV Industri Kreatif Madiun. Selamat siang Pak Yunus. Selamat siang Mbak Lupita. Iya, gimana kabarnya Pak perjalanan dari Ngawi Madiun tadi? Luar biasa, agak macet, jalan diperbaiki. Oh, agak macet, jalannya diperbaiki ya. Dan sekarang kita akan ngobrol dulu dengan Bapak Ato sebagai Direktur Utama dari Perhimpunan UMKM Ngawi. Pak Ato, untuk Perhimpunan UMKM Ngawi ini Pak ya, ini berdirinya tahun berapa Pak? Berdirinya tepatnya tahun kemarin, di akhir tahun kemarin, sekitar bulan Desember. Kita telantikan pengurus tanggal 19 ya. Iya, tanggal Desember. 19. Iya. Ini pasti punya tujuan ya Pak ya mendirikan UMKM ini. Iya. Tujuannya apa sih Pak mendirikan ini UMKM? Perhimpunan ini kan sebagai kumpulan atau berhimpunnya teman-teman pelaku usaha UMKM ya. Iya. Jadi kita ingin mencoba membuat sebuah solusi lah paling tidak, memberikan lahan lah paling tidak, atau memberikan sebuah tempat gimana kita mau berhimpun dan ingin maju bersama, ingin menaikkan kelas UMKM tentunya di Ngawi lah. Iya. Gitu. Ya tentunya agak berbeda Pak ya ini ya dari perhimpunan UMKM yang lain ya Pak ya. Iya. Ada perbedaannya apa sih Pak ini untuk perbedaannya ini? Ya perbedaannya gini, ini kan kita cukup representatif ya dari sebuah, kita berangkat dari lembaga keuangan yang namanya BMT, ya tepatnya BMT Bimas di Ngawi. Jadi dengan BMT inilah awal kita berpikir waktu itu gimana sih kita mencoba untuk bergabung atau paling tidak bisa belajar banyak di UMKM. Kemudian saya hanya berpikir waktu itu UMKM itu rata-rata permasalahannya itu kan di faktor pemasaran ya. Iya, pemasaran. Terus kemudian yang kedua adalah di permodalan. Nah, pemasaran kita cobalah. Kita punya ada ruang, kita jadikan display produk UMKM di Ngawi. Alhamdulillah udah jalan ini, udah jalan. Dan sudah diresmikan Bapak Bupati. Iya, kemarin tanggal 19 Bapak Bupati ya sudah mengapresiasi semua. Tanggal 19 Desember betul. Nah, sekarang kita menuju ke Pak Yunus. Pak Yunus, selamat siang Pak Yunus. Selamat siang Mbak Lupita. Gimana nih untuk JV Industri Kreatif ini kan banyak sekali UMKM yang juga beli produknya di Pak Yunus ya Pak ya. Terus ini gimana Pak Yunus, ini kapan sih mendirikan JV Industri Kreatif ini Pak Yunus? JV Industri Kreatif itu bermula mungkin saya sepulang dari Taiwan. 2003 itu berdiri, mulai karyawan saya 4. Awalnya juga saya sendiri. Nah, sebenarnya saya membuat mesin itu bukan membuat mesin dulu, tapi membuat usaha skala manual, membuat kerupuk yang notabene-nya itu manual, dikerjakan dengan ibu-ibu rumah tangga. Perkembangannya juga sangat lambat. Dalam perkembangan 5 tahun itu tidak terjadi apa-apa. Hanya tenaga kerja yang setiap hari ibu-ibu hanya mampu memotong kerupuk itu hanya 5 kilo. Saya berpikir usaha ini kelanjutannya bagaimana, akhirnya saya termotivasi membuat tantangan, dorongan saya sendiri untuk lebih maju. Dan masyarakat di kampung saya mayoritas semua membuat kerupuk. Itu saya latih. Selain bekerja di tempat kami, dia juga saya latih sehingga jadi pengusaha kerupuk. Perkembangan itu yang membuat saya semakin bangga. Akhirnya dalam perjalanan kami sehingga bisa menciptakan mesin yang otomatis memotong kerupuk
satu hari bisa sampai 1 ton. Sampai 1 ton ya, Ya, bisa satu sampai hari. satu hari ya itu Ya ya. 1 hari. Akhirnya saya kembangkan lagi mesin-mesin cara otomatis dan mesin-mesin yang lain mengikuti ketika orang mau pesan custom. Jadi kita tidak ada kesengajaan. Bisnis itu lebih barokah kalau kita awalnya itu membantu. Nah, membantu, kita banyak orang yang membutuhkan, akhirnya hasilnya justru malah berbisnis. Iya. Jadi itu. Jadi saya berharap kiat untuk menjadi pengusaha, jangan kita berpikir untuk untung dulu. Jadi kita harus berani melangkah, action, jangan takut rugi. Justru pengusaha itu kalau tidak rugi itu tidak akan pernah sukses. Iya. Jadi sukses ditentukan seberapa kali banyak gagal. Gitu ya. Ya, itu yang mendasari dasar saya menjadi seorang pengusaha entrepreneur. Tuh. Terus setelah bikin mesin kerupuk itu ya Pak Yunus ya, setelah itu bikin mesin apa lagi setelah bikin mesin? Sampai hari ini ada 170 mesin yang sudah saya ciptakan. Jadi saya lebih senang tantangan sebagai inovator, memberikan gambaran kepada UMKM. Usaha yang di desa itu sekarang kan kadang-kadang hidup segan mati tidak mau. Jadi sebenarnya dia usaha tapi seolah-olah usahanya hidup tapi mati. Karena berpikirnya dia hanya untung 100 tapi mungkin besok tidak kerja lagi, menikmati hasil. Beda dengan orang Cina. Orang Cina untung 1 juta makannya masih ketela. Tapi orang Indonesia untung 100 berani makan sate gulai. Gitu ya. Berarti iya. Itu perbedaannya orang Cina sama orang Indonesia ya. Iya, seperti itu. Terus ini sudah menciptakan 170 mesin ini Sobat Bana. Nah Sobat Bana yang ingin tanya-tanya ya nanti ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa SMS, WA, telepon di 08563454545. Dan jangan lupa juga di Radio Bana FM Ngawi sekarang siaran sudah visual ya. Nanti bisa melalui aplikasi Express Radio, nanti bisa di-download melalui Play Store ya. Caranya gampang, kita cari di Play Store yang ada tulisannya Express Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, kita klik logonya Radio Bana FM Ngawi. Klik pertama hanya audio, klik kedua nanti kita bisa nonton videonya Radio Bana. Radio keluarga. 104,5 FM Bana Radio. Baik Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, kita lanjutkan lagi di ajang Pojok UMKM di edisi hari Rabu 31 Januari 2024 ya. Dan ini spesial ya, ada kedatangan tamu istimewa yang hebat-hebat. Ada Pak Ato sama Pak Yunus Wibowo. Pak Ato ini Direktur Utama dari Perhimpunan UMKM Ngawi, dan juga Pak Yunus Wibowo, owner dari CV Industri Kreatif Madiun ya. Yang mau gabung, yang ingin tanya-tanya silakan saja, masih ditunggu loh ya. Bisa SMS, WA, telepon di 08563454545 ya. Dan buat Sobat Bana semuanya yang mungkin di siang hari ini yang sudah gabung di Express Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi, juga selamat siang. Mudah-mudahan juga masih tetap gabungan terus dan masih tetap full semangat ya. Caranya gimana sih kalau kita bisa nonton visualnya Radio Bana FM Ngawi? Caranya gampang ya, cukup kita cari di Play Store yang ada tulisannya Express Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, kita klik logonya Radio Bana FM Ngawi ya. Klik pertama hanya audio, klik kedua kita bisa nonton visualnya Radio Bana FM Ngawi. Radio Bana FM Ngawi merupakan satu-satunya radio visual pertama di Kota Ngawi. Baik, kita menuju ke Pak Ato dulu ya. Yeah. Tadi gantian ya Pak ya, ini sekarang Pak Ato ini setelah berhasil mendirikan Perhimpunan UMKM Ngawi ya Pak ya. Ini anggotanya juga banyak banget, ini sekitar 100 lebih ya Pak ya. 100 lebih. Terus ini Pak Ato setelah untuk memang di Perhimpunan UMKM Ngawi ini juga beda ya Pak ya. Juga merangkul beberapa ini Pak, apa itu seperti kayak warung, terus yang punya usaha apa Pak, soto gitu ya Pak ya. Rumah makan lah. Ya rumah makan pokoknya ya. Itu gimana Pak, kok bisa, apa ada tujuannya Pak nanti untuk ke depan Pak? Iya, itu kan juga sebuah upaya masyarakat, upaya pelaku usaha yang tidak konsentrasi di makanan oleh-oleh aja ya. Iya. Nah, justru sekarang ini konsep untuk pengembangan mereka, baik di misalkan
rumah makan, warung-warung kecil yang itu memang memproduksi, memang itu hasil kerja mereka dan upaya mereka, ya kita audible semua nanti, kita audible semua sehingga nanti saya punya sebuah obsesi lah paling tidak, kita pengen mengangkat rumah makan yang khas di Ngawi apa gitu. Ya misalkan ada sate gulai, dari sate gulai nanti kita bikin khas di Ngawi. Targetnya apa sih? Targetnya orang naik tol lewat Ngawi, turun makan sate gulai, melanjutkan perjalanan lagi. Nah, itu gitu. nanti dia, maka nanti ada sebuah space gitu yang kira-kira bisa menjadikan tempat kita memang itu khas di Ngawi. Oh, di Ngawi itu sate gulainya kayak begini, khasnya kayak begini. Gitu ya, nah, Pak, ya, itu terus kita nanti kita akan coba tidak cukup di sate gulai saja, mungkin di rumah makan yang angkringan dan sebagainya, sehingga kita akan jadi sebuah sinergis untuk bisa memajukan bersama. Gitu, iya. Dan sekarang ini di tokonya atau displaynya Perhimpunan UMKM Ngawi juga bukan hanya menyediakan ini untuk oleh-oleh saja ya Pak ya. Ada sembako juga ya Pak ya. Ya, sembako memang nanti tujuan awalnya sembako kita adakan kan memang untuk melayani anggota kita juga. Jadi kita tidak menjual sembako habis banyak ya. Tapi yang masih ada berhubungan dengan produktivitas anggota kita. Dan disitulah nanti jadi sebuah produk jangkar ya. Karena mengingat kalau oleh-oleh itu aja itu kan hanya konsepnya di hari libur. Sehingga hari libur itu ya awalnya sih memang kita berdirikan display, tapi kok sayang ya kok display aja ya. Oke, kita akhirnya bentuk sebuah pemasaran dari display itu kita bisa menjual banyak. Ya faktanya kalau memang untuk oleh-oleh, konsentrasi ke oleh-oleh ya akhirnya hanya hari libur, panjang, terbatas banget ya. Jadi kalau memang ini ya kita coba lah gimana produk-produk yang memang bahan-bahan untuk memproduksi teman-teman ini ya kita coba sediakan dengan harga yang jelas terjangkau lah, karena itu untuk melayani anggota kita juga ya, baik minyak, nanti tepung, gula, yang memang itu untuk produk-produk mereka yang kita coba bisa menjadikan. Jadi awalnya kita melayani anggota meskipun tidak anggota aja sih, masyarakat kalau memang membutuhkan itu sama ada kita siapkan beras-beras organik yang memang juga produknya teman-teman usaha kita juga, sehingga memang harus ada di kolaborasi dan memang kita harus coba untuk bisa lebih kan. Dan ini tadi baru datang tadi untuk produk-produk frozen. Nah ini teman-teman sudah sedia, alhamdulillah. Jualan ini ya, sama frozen ini sudah tersedia. Sudah ada, siap. Di Perhimpunan UMKM Ngawi. Oh iya, ini alamatnya mana sih? Kayaknya belum tahu. Jalan Siliwangi nomor 2. Tepatnya ya sebelah selatannya Ahmad ya. Berdampingan dengan Indomaret kayaknya. Cukup enak, presentatif dan luar biasa dari itu. Iya, baik. Ya terima kasih Pak Atta, nanti kita lanjut lagi, kita ganti Pak Yunus. Pak Yunus ini selain menjual ini ya Pak ya, produk mesin ya Pak ya, Pak Yunus ini juga sering mengisi acara seminar, terus juga mengisi acara ini ya Pak ya, untuk edukasi ya. Ini seminarnya apa saja Pak yang pernah diikuti Pak Yunus? Saya sering seminar di perguruan tinggi, seminar dari berbagai di Medan, di Padang maupun di luar Jawa dan di luar pulau yang jauh. Jadi kita membuat mesin, kita mempunyai pelatihan. Jadi kalau mau usaha pemula tidak usah bingung. Jadi kita mendirikan suatu klinik wirausaha hilirisasi. Ya, dari bahan baku sampai terjadi pengolahan, produksi, terus di situ diolah, ada nilai tambah, semua ada pelatihan. Jadi bentuknya paket itu juga bisa. Terus sasaran saya untuk usaha itu dari difabel. Difabel kami kan sering santunan, sehingga kalau difabel itu masih sehat, kita ajak berwirausaha, sehingga dia bisa kita kasih, ibaratnya memancing, kita kasih pancing biar dapat ikan. Jadi kita berdayakan. Terus masyarakat pemuda Karang Taruna, BUMDes, kita berdayakan juga. Di situ ada namanya sumber daya Lamapa, kita siapkan teknologi, juga nanti ada pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi kreatif, akan timbul ekonomi di desa tersebut. Jadi tidak usah ke kota, tapi di desa tersebut kita munculkan sesuatu yang sesuatu ada nilai tambah.
Jadi tidak usah pemuda itu ke depan mencari pekerjaan, tapi bagaimana saya punya mindset menciptakan pekerjaan. Ya, seperti itu Mbak, konsepnya klinik wirausaha CP Integratif. Dia memberikan edukasi, gambaran bagaimana kita menciptakan peluang usaha di desa, produknya dibawa ke kota. Gitu ya. Iya. Sekarang yang udah jalan di mana Pak? Itu di desa. Saya berbagai kota, ada di Pacitan usaha saya, di Trenggalek, Tulungagung. Jadi di Pacitan contoh ikan yang di nelayan itu yang didapat kadang-kadang ada ikan yang tidak bisa diolah. Itu sangat murah sekali. Kita di sana kirim teknologi, kita bikin pelet. Jadi setengah jadi. Nanti kita beli, kita campur dengan berbagai ramuan sehingga peternak perikanan, peternak sapi, kambing itu nutrisinya dipenuhi dari hasil laut tersebut. Jadi peternak kita mandiri, tidak usah beli produk dari pabrik, biaya kosnya juga sangat ringan sekali, mengurangi biaya kos untuk produksi perikanan. Jadi kita bisa membuat pakan mandiri. Contoh nila. Nila itu kan seharusnya kan makanan jadi pabrik per kilo seandainya itu 8.500. Kita bisa menurunkan biaya kos di angka 4.000 bisa. Formula yang kita dapat dari sekitar kita, bekatul, ampas tahu, proteinnya dari ikan laut tadi gitu, bisa kita di harga 4.000. Jadi juga nanti ada pelatihannya juga. Jadi kita tidak usah perlu repot. Sekarang mau usaha itu pertama banyak relasi yang sudah sukses kita kenalkan. Jadi tujuan kita bisnis membantu orang yang belum sukses, kita ajak sukses. Orang yang belum usaha, kita ajak usaha. Yang intinya jangan takut gagal. Gitu. Gitu. Ya, terus untuk beli mesinnya Pak Yunus ini juga ini ya Pak ya, banyak sekali yang langsung praktek di sana bisa ya Pak ya? Bisa kita tes dulu. Jadi kita punya mindset kalau mau beli mesin jangan beli dulu. Dipraktekkan dulu. Banyak orang ketipu beli mesin di online, tidak tahu orangnya, kita bayar, WA dimatikan, sudah selesai. Jadi membeli mesin itu tidak gampang. Memang lebih murah ya Pak ya kalau online ya? Ya jelas, mereka ya, memang teman-teman gini, mesinnya Pak Yunus kok mahal, banyak yang gitu, yang cerita gitu, padahal belum tahu kualitasnya ya. Mahal atau tidak itu ditentukan oleh pikiran kita. Ya sepeda motor Ademax itu juga mahal, mereka juga bisa beli. Tapi kadang-kadang membeli mesin itu dipikirkan mahal. Jadi kalau selama ini kalau mau jadi pengusaha ya harusnya berpikir kita bukan begitu Mbak. Gimana? Nah, kalau kita manual sehari itu dapat berapa? Kita mesin itu selamanya bisa bekerja, mengurangi tenaga kerja kita, sangat menguntungkan sekali. Tidak ada investasi mesin itu merugi, tidak ada. Hanya kita berpikir hanya pikiran kita yang menjadi sehat, yang menjadi sukses hanya pikiran kita. Kalau pikiran kita itu salah, yang menjadi kita juga salah. Yang jelas kita harus berpikir positif setiap hari. Ya, kalau bisa mengejar gagal, semakin gagal itu semakin baik. Kalau saya setiap hari bukan mencari sukses, sukses itu hanya kebetulan. Kalau saya lebih senang gagal. Iya, jadi emang malah ini aneh ya Pak ya. Dihabiskan gagalnya. Ya, dihabiskan gagalnya ya. Pak Yunus ini dulu juga ini pernah bercerita ya dulu ya Pak Yunus waktu apa Pak pernah di bengkel, kerja di bengkel, malah ini ya, malah apa sering dimarahi sama malah ya, senang malah ceritanya ini malah senang kalau yang dimarahi. Ya nanti diajari sama bosnya, saya senang gitu. Biar maksudnya ada ilmu baru gitu ya. Jadi sengaja memang disalahkan di bengkel. Jadi nanti sama bosnya diajari ilmu baru. Nah, sobat semuanya yang tanya-tanya silakan saja, masih ditunggu ya. Bisa SMS, WA, telepon di 08563 454545 masih di ajang pojok UMKM ya. Silakan saja yang ingin bertanya bisa nanti WA di 08563454545, bisa juga melalui Express Radio visualnya Radio Bana FM Ngawi ya. Atau bisa juga ini buat sobat Bana semuanya yang ingin tanya-tanya juga bisa melalui Facebooknya Bahana. Sekarang sudah siaran live ini ya. Silakan saja, masih ditunggu ya. Dan ini sudah ada yang bertanya via WA Bahana di 08563454545. Ini dari Mbak Indang yang ada di Ngawi. Terima kasih Mbak Indang udah
gabung di ajang Pojok UMKM. Ini mau tanya sama Pak Atok, mau tanya Pak, ini untuk menjadi anggota Perhimpunan UMKM Ngawi itu gimana caranya? Ini ada yang bertanya nih Pak Atok ini. Dari Mbak Endang ya di Ngawi. Ya, gimana? Iya, cukup mudah ini. Kita kan membuat sebuah komunitas ini memang banyak hal yang akan kita lakukan ya. Iya. Jadi kalau daftar sih cuma jadi anggota ya kita bayar 25.000 aja gitu ya. Oh. Wow. Tapi nanti gini, nanti dari perhimpunan ini insya Allah nih kita akan mencoba untuk membuat sebuah wadah yang bisa menaungi secara hukum mereka, yaitu koperasi serba usaha atau koperasi produsen lah, untuk melindungi dari sisi hukum daripada usahanya yang kita kembangkan. Sedangkan perhimpunan ini nanti justru hanya bergerak di dalam pengembangan pelatihan yang seperti Pak Yunus katakan tadi, memang itu perlu gitu ya. Karena bagaimana untuk mengembangkan sebuah pelatihan itu kan tetap harus menaikkan sebuah kualitas sebuah UKM ya. UKM ini juga perlu sebuah pelatihan, lembaga pelatihan, kemudian motivasi dan sebagainya. Tidak cukup hanya harus modal, harus pemasaran saja, tapi justru meningkatkan kualitas daripada pelaku usahanya itu menjadikan sebuah ini kan. Jadi banyak hal yang kita akan lakukan, mungkin program-program yang kira-kira bisa lebih mengena, mengangkat mereka dan sebagainya. Saya kira itu hanya kalau uang 25.000 itu uang apa ya istilahnya, kalau memang ini sekedar untuk ya ikatan bagi kita aja, dan nanti insya Allah kita bentukkan sebuah wadah yang kira-kira bisa menjadikan kita lebih mengembangkan diri, termasuk dari bidang usaha yang kita geluti ini tadi. Gitu. Baik, terima kasih. Mudah tadi, banget. langsung, atau ini ya Mbak Endang nanti langsung ke aja di Perhimpunan UMKM di displaynya di sebelah selatannya Armet Ngawi di Jalan Siliwangi ya. Betul. Terus ini ada yang bertanya lagi via Bana di 08563454545 dari Mbak Sari ada di Ngawi. Ini mau tanya ini ke Pak Yunus ini sepertinya ya. Soalnya pengen tanya mesin vakum frying ini. Ini harganya berapa sih mesin vakum fryingnya ini dari Mbak Sari yang ada di Ngawi? Terima kasih Mbak Sari yang ada di Ngawi. Pertama mesin vakum frying itu kan kapasitasnya berbeda-beda. Setiap berbeda itu juga harganya berbeda. Mulai dari kapasitas 1,5 kilo itu harganya 14.250.000 sudah komplit dengan spinner. Kapasitas 3 kilo 16.750. Kapasitas 5 kilo 18.750, kapasitas 10 kilo 24.750. Nanti kita latih, kita dampingi, kita trial sehingga nanti pada waktu di rumah, nanti pada waktu mengerjakan vakum frying tidak akan kebingungan lagi. Ya, terima kasih Mbak Sari tadi udah gabung. Nanti juga kalau kurang jelas nanti bisa menghubungi nomornya Pak Yunus di nomor berapa Pak Yunus? 0812344206225. Ya, langsung menghubungi Pak Yunus saja nanti ya. Juga sudah ada di YouTube-nya, nanti bisa lihat itu vakum frying ada nggak di YouTube? Ada ya? Ada. Nanti bisa nonton di YouTube ya. Langsung nonton di situ nanti. Terus ini ya Pak Atok, terus kemarin juga ini makanya ini saya undang Pak Yunus juga soalnya mau kolaborasi sama Perhimpunan UMKM Ngawi ya Pak ya. Terus ini untuk sama Pak Yunus nanti kolaborasi apa Pak ini kira-kira nanti? Iya tentunya untuk produksi ya sampaikan Pak Yunus tadi memang beliau membuat sebuah solusi lah. Jadi solusi bagaimana mempermudah bagaimana kita produksi sehingga yang harus dengan cara manual sekarang dengan pakai mesin, dan beliau sudah kreatif luar biasa menciptakan itu. Ya nanti gimana beberapa pelaku usaha yang memang nanti bisa kita support dari sisi itunya, nanti kita bisa kerjasama dengan Pak Yunus ya tentunya, karena memang itu kan kita harus bisa berkolaborasi sebenarnya untuk mengembangkan sebuah jaringan itu seperti itu. Karena apa? Kalau ingin meningkatkan sebuah produktivitas yang jelas harus mampu naik lah untuk ininya, baik dari sisi peralatan yang semula manual, bahkan nanti insya Allah satu saat ini bagaimana kita nanti akan mencoba untuk membuat syukur jadi usaha bersamanya di perhimpunan itu ya. Kita bikin sebuah ya tempat cetak untuk produk packaging kita, supaya nanti dia tidak harus pergi ke Solo, ke Madiun dan sebagainya, tapi kita
semua berapapun kita layani semuanya untuk dipakai ini. Siapa tahu nanti kita akan kayak pertama kayaknya itu dulu, karena emang package sangat penting banget untuk dia memasarkan dari produk-produk yang ada di Ngawi ini. Bahkan insya Allah kita coba untuk support lah nanti insya Allah kapan lagi bisa lebih ini lagi gitu Mbak. Iya. Jadi nanti misalkan ada pelatihan nanti Pak Yunus bawa mesin. Iya, nanti bawa mesin nanti praktek. Misalkan bikin sambal pecel atau bikin apa itu kerupuk gitu ya Pak ya. Nanti kapan-kapan nanti kita bisa kita request nanti teman-teman misalkan apa yang mesin bisa dibawa ke Pak Yunus ada kan nanti pas kita bisa ketemu bareng di hadapan beberapa anggota kita kan kita tunjukkan, nah itulah kemampuan alatnya, itulah yang ini bisa membantu kita cukup bisa lebih produktif untuk lebih baik lagi. Iya. Jadi nggak manual ya Pak ya? Ya nggak manual ya. Sekarang harusnya kan gitu ya. Ya ngomong ke manual tapi masih manual ini Pak ya? Iya, manual juga. Belum bisa sendiri. Ini buat Sobat Bana semuanya, silakan saja yang ingin tanya-tanya masih ditunggu bisa SMS, WA, telepon di 08563454545 masih di ajang pojok UMKM ya. Nanti bisa tanya-tanya via WA Bahana di 08563454545 ya, ataupun di siang hari ini yang barusan gabung di Express Radio visualnya Radio Bana FM Ngawi juga selamat siang semuanya. Nah ini Pak Atok mungkin ada yang disampaikan ini buat Sobat Bahana, ini nggak terasa Pak waktunya udah mepet. Oh iya ya. Ya inilah nanti sebuah perhimpunan yang kita wujudkan di Kabupaten Ngawi ini syukur bisa menaungi semua pelaku usaha. Tidak cukup hanya kita hanya mengembangkan bisnis saja, tapi bagaimana kita belajar banyak di sana, kemudian berkolaborasi untuk bisa menjadikan UMKM Ngawi ini berdaya, naik kelas, dan tentunya jadi sebuah contoh lah bahwa produktivitas sebuah UMKM itu di Ngawi itu sangat luar biasa. Ini harapan kita seperti itu. Tapi memang itu sebuah perjalanan panjang sih. Tapi kita memang harus bisa berkolaborasi, kita manfaatkan stakeholder yang ada, kemudian kerjasama dengan pemerintah untuk bisa mewujudkan program-program itu semuanya. Tapi jangan khawatir bahwa semua aktivitas kerja kita terprogram dengan program yang jelas kita sepakati bersama, dan tentunya tetap semua produk akan terlindungi dari berbagai persyaratan semuanya, baik sisi kehalalannya, RTA, NIB-nya dan sebagainya. Insya Allah bagi teman-teman yang mungkin bagus saya yang belum punya syarat usaha secara hukum itu belum punya, ya kita bisa bantu nanti di anggota punya. Jangan khawatir. Misalkan ada yang belum punya PRT atau NIB, nanti bisa diuruskan. Sudah ada yang menaungi nanti. Sudah ada. Jadi insya Allah semuanya kita penuhi dengan sebaik mungkin supaya kita memang betul-betul usaha yang tidak, maaflah, dikejar-kejar karena tidak punya dasar hukumnya. Nah, alhamdulillah tempat kita ada representatif, jadi tempat latihan kita ada punya juga di atas lantai 2 yang kapasitas 100. Nanti kita insya Allah moga-moga paling tidak pertemuan rutin kita bisa berkolaborasi, bisa ada sharing dengan pelaku-pelaku usaha yang di luar daerah sana. Jadi enggak, kita akan jadi ingin belajar banyak lah. Semuanya belajar. Tidak ada kata saya mencari kesuksesan, tapi justru mencari tantangan. Dan tantangan itulah sebagai ilmu yang harus kita lakukan. Dan next time nanti kita akan seminar sama Pak Yunus ya Pak? Insya Allah nanti kita nanti gabung sama apa itu dengan bank nanti. Ya insya Allah nanti. Ya. Baik Pak Yunus, mungkin ada yang disampaikan buat Sobat Bahana, silakan Pak Yunus. Ya, saya sampaikan pada saudara-saudara saya di Ngawi, teman-teman saya UMKM. Yang pertama harus kita lakukan semangat untuk menjadi pribadi sukses. Itu diawali dari kegagalan, jangan takut gagal. Terus kedua, inovasi. Hari ini apa ya kebutuhan UKM itu kan kebutuhan lingkungan. Kita lihat sekiranya apa kebutuhannya, itu harus kita bisa membaca peluang. Kita harus berpikir ATM, amati tiru modifikasi. Berikutnya ketiga, orang sebelum melakukan kita harus melakukan terlebih dahulu biar tidak ketinggalan. Kadang-kadang UMKM dihadapkan dengan apa ya, pikiran kita tuh kadang menyerah dulu. Menyerah dalam arti kita pasrah, tidak seperti itu. Kita mau menciptakan gaji diri kita sendiri, harus kita mempunyai tantangan baru. Nah, kita beda dengan pegawai. Pegawai zona nyaman, setiap bulan harus
terima gaji. Nah, pengusaha itu kan bagaimana kita investasi ke depan, kita kan semakin tua, tenaga kita juga berkurang, menciptakan investasi. Jadi usaha itu nanti jangan satu usaha, ibaratnya ini ada satu keran netes, kita harus menciptakan 10 keran. Kalau satu keran netes, kedua nanti juga netes, 10 keran seperti sungai akan terjadi banjir. Jadi rezeki kita diciptakan tidak bisa harus satu puas, tidak bisa. Pengusaha tetap tidak akan pernah puas. Kita mengambil risiko. Jadi pengusaha harus berani mengambil risiko. Kalau tidak berani mengambil risiko juga tidur saja seperti itu. Jadi kalau saya tidak bisa membina UKM, lebih baik saya binasakan. Iya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan perhimpunan UKM Ngawi lebih maju, lebih berkembang, sehingga ada dampaknya sebelum terjadi perhimpunan. Ya, sehingga ada nilai tambah untuk kebutuhan keluarga. Jadi bagi para ibu-ibu yang awalnya cuma mohon maaf untuk usaha kecil-kecilan, jangan mindsetnya usaha besar-besaran. Kalau kita berpikir kecil, ya kita selamanya akan kecil. Ya gitu. Jadi kata-kata kita adalah doa. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita ngomong bisa, Allah juga ngomongnya kamu bisa. Kalau kita tidak bisa, Allah juga ngomongnya kamu tidak bisa. Jadi rezeki ditentukan oleh pikiran kita. Jadi harus pengusaha itu harus mencari risiko, mencari tantangan, mencari pesaing. Kadang-kadang ada pesaing sedikit sudah bingung. Kalau saya rasa, kalau saya lebih baik mencari pesaing daripada tidak ada saingan, tidak maju. Jadi mental pengusaha harus dibangun dari dasar, seperti kita bikin rumah, pondasinya dulu. Sehingga pondasinya kokoh, rumah akan kuat. Kalau dari awal pondasinya hanya pengen mencoba-coba, lebih baik mundur. Karena pengusaha sekarang ya harus berani bersaing. Karena hidup sekarang juga bersaing. Kenyataannya seperti itu. Jadi mental entrepreneur gitu. Terus saya ada satu peluang bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak SMK, ini bisa bergabung dengan kami. Satu, saya tawarkan magang ke Jepang sambil kuliah. Jadi ini tawaran tidak abal-abal. Jadi nanti bisa mendaftar di CV Industri Kreatif, itu kontrak kerjanya 4 tahun, gajinya sekitar 480 juta selama 4 tahun. Kelebihannya program kita kuliah magang sambil kuliah. Jadi di sana nanti setelah pulang dapat ijazah S1 setara ijazah di Indonesia. Bahkan nanti ijazah itu kalau kita mendaftarkan industri yang ada di Indonesia, perusahaan Jepang atau Korea, gajinya lebih tinggi daripada ijazah S1 yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nanti setelah pulang bisa membangun desa, kerjasama dengan kita, bikin MOU, bikin industri di desa sehingga desa kita bisa maju. Luar biasa. Jadi sehingga terus harapan saya pada Pak Bupati, Pak Oni, mudah-mudahan BUMDes saya harap nanti bisa menjadikan suatu gambaran one product one desa. Jadi nanti desa ini ada sumber daya lama diolah, nanti ada produk, sehingga kita nanti ada lomba BUMDes setiap desa menjadikan produk unggulan desa tersebut. Tidak boleh sama antara desa ini, desa A dan desa B. Ini nanti juga akan membangun desa lebih maju. Itu desa mempunyai unggulan produk yang ada di desa, sehingga nanti ibu-ibu PKK, kelompok-kelompok masyarakat, kalau Pak Kepala Desanya itu kan bisa kreatif, itu akan anak itu akan membaca bapaknya seperti apa, kan begitu. Jadi memulai dari hal sepele itu, contoh ada ketela itu jadi sehingga biasanya untuk pakan ternak itu diolah menjadi beberapa olahan, banyak lah itu, seperti itu Mbak. Dan saya punya teknologinya, nanti kita dampingi sehingga ibu-ibu itu tidak nganggur. Daripada ngerumpi mending kerja sambil ngerumpi. Iya seperti itu, ada nilai tambahnya, tidak harus berharap pada suami. Jadi nanti ibu-ibu bisa mandi, mau beli beli lipstik itu enggak usah bilang ke suami, sudah punya uang sendiri. Jadi ya mengurangi ya. Nanti kalau kita ke
ke Pak Oni lagi. Itu Pak Oni. Iya, support beliau. Ya, support beliau pastinya. Baik Sobat Tuna semuanya, terima kasih juga Pak Ato, juga Pak Yunus Terima ya. kasih juga. Obrolannya juga. Terima Nanti kasih, kapan Mbak kita Rupita. nanti ngobrol lagi lebih panjang. Iya, bisa sharing kembali. Ya, nanti kita kembali Ditentukan lagi. waktu Lain kapan. waktu kapan nanti. Siap. Baik Sobat Tuna semuanya, dengan tadi kita ngobrol di ajang Pojok UMKM, temanya efisiensi produksi UMKM dengan teknologi tepat guna, bersama Bapak Yunus Wibowo, owner dari CV Industri Kreatif Madiun, dan bersama Bapak Ato, ini beliau adalah Direktur Utama dari Perhimpunan UMKM Ngawi yang beralamat di Jalan Siliwangi, sebelah selatan Armet Ngawi. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Lupita Ban akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Radio keluarga.